Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah khusus untuk kesempatan hari ini ya, kita akan berbagi informasi ini terkait dengan tunjangan profesi guru ya, atau mungkin yang lebih dikenal dengan TPP ya, ataupun mungkin TPG ya. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasi ya bahwa untuk guru honorer ya, atau mungkin yang lebih familiar dengan GTT ya. Ini tentunya yang teman-teman yang di sekolah negeri ya, itu tunjangan sertifikasi atau TPP-nya ini bisa cair ya. Nah, sekarang memang sedang proses untuk persiapan SKTP atau surat keputusan ya untuk tunjangan profesinya. Nah, nanti kita akan membahas ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang mana untuk guru honorer atau GTT itu bisa bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi ataupun TPP ataupun TPG ya. Nah, seperti sebelumnya ya, bahwa untuk info GTK ya, kemarin jadi sudah mulai melakukan validasi ya. Sudah melakukan validasi bagi Bapak Ibu guru yang memenuhi persyaratan, tentunya akan diusulkan untuk mendapatkan SKTP dan selanjutnya nanti untuk pencairan tunjangan profesi gurunya. Nah, di sini tentunya untuk info GTK tentunya ada dua jenis ya, ada yang valid dan juga ada yang tidak valid. Seperti penjelasan di video kita kemarin. Kita kemarin sudah pernah membahas ya terkait dengan untuk info GTK ya. Jadi info GTK ada yang valid, ada yang belum. Tentunya yang belum ya segera untuk di cross check datanya. Nah, terus sebelumnya ya, jadi untuk info GTK memang sudah banyak yang valid ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan guru honorer ya, yang memenuhi syarat tentunya bisa mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Nah, tapi kita akan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita awali dulu ya. Jadi untuk guru honorer ini ya, mungkin di setiap daerah ya. Nah, mungkin di setiap daerah ini bisa saja berbeda ya. Artinya di setiap daerah, misalkan di daerah A ataupun daerah B, itu mungkin ada guru honorer yang sudah memenuhi persyaratan, tetapi mungkin saja untuk TPP-nya atau TPG-nya ya, atau sertifikasi gurunya itu bisa saja tidak cair, dan kita informasikan untuk daerah ini ya. Jadi untuk daerah ini memang guru-guru ya yang memenuhi persyaratan ya, itu bisa dicairkan ya untuk tunjangan profesinya. Nah, yang pertama teman-teman, kita awali dulu untuk tenaga honorer ya. Jadi tenaga honorer atau guru honorer itu kalau kita lihat ya informasinya dari BKD Jatim. Jadi apa tenaga honorer itu? Jadi tenaga honorer adalah tenaga selain PNS dan P3K ya, yang melaksanakan tugas ASN di instansi pemerintah. Nah, ini sebenarnya di instansi merah banyak ya. Kalau misalkan kita sebut misalkan di sekolah misalkan ya, misalkan di sekolah tentunya di situ ada TU, ada guru ya. Di sini nanti untuk guru ya, biasanya kalau di negeri itu biasanya disebut dengan GTT atau guru tidak tetap. Tapi kalau di yayasan ya, biasanya mereka sudah bekerja mungkin berapa tahun, dia sudah berpindah ya, mungkin menjadi GTY atau guru tetap yayasan. Ini perbedaannya untuk GTT dan juga GTY. Nah, kita mulai dulu untuk surat edaran verifikasi ya untuk TPP dan TPG. Ini kalau kita lihat di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini kemarin ada informasi terkait dengan verifikasi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru ASN ya. Nah, di sini untuk aparatur sipil negara semester 2 tahun 2022. Tetapi di dalam surat edaran ini juga membahas untuk guru honorer ya. Artinya guru honorer yang memenuhi persyaratan itu bisa pengajuan SKTP untuk tunjangan profesinya. Nah, ini kalau kita lihat di poin 10 ya, kalau kita lihat di poin 10 di sini dijelaskan ya. Nah, di sini bagi guru yang tidak tetap, jadi bagi guru tidak tetap atau GTT yang bertugas pada satuan pendidikan negeri jenjang SMA, SMK, PK, PLK dan telah memiliki sertifikat pendidik serta tercantum namanya dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur dapat diusulkan SKTP ya, atau surat keterangan surat keputusan ya, tunjangan profesi dengan persyaratan berkas antara lain. Dari sini kalau kita lihat untuk berkas-berkasnya tentunya teman-teman operator di sekolah sudah paham ya. Nah, yang berikutnya tentunya yang poin C ini, jadi adalah print out info GTK yang tertulis valid ya. Jadi pertama tentu info GTK-nya di sini ya, di info.gtk.kemdikbud.go.id ini dipastikan valid. Nah, kita akan membahas nanti ada persyaratan apa ya terkait dengan
verifikasi TPP atau TPG ini untuk guru-guru honorer atau GTT di sekolah negeri ya. Nah, yang pertama kalau kita simpulkan dari beberapa informasi tadi, jadi untuk syaratnya yang pertama tentunya guru tidak tetap atau GTT di sekolah negeri. Yang kedua adalah memiliki sertifikat pendidik. Ini wajib ya, karena untuk tunjangan profesi guru itu wajib sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang poin berikutnya itu adalah poin 3. Poin 3 ini tidak semuanya bisa memiliki ya, artinya bagi teman-teman yang sudah memiliki ini ya, memiliki SK honorarium dari gubernur ya dalam hari ini, karena contohnya ini adalah Provinsi Jawa Timur ya. Jadi untuk SK honorarium itu ditandatangani oleh gubernur. Yang poin 4 untuk syarat berikutnya itu adalah info GTK-nya harus valid ya. Kalau tidak valid tentu tidak bisa diajukan SKTP-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan, mari kita cek untuk syarat-syaratnya ya. Jadi yang pertama untuk Juknis, tunjangan profesi guru ya untuk non PNS, ini tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya nomor 8 tahun 2022. Ini tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal ya atau Persekjen Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Nah, ini untuk bagi guru non pegawai negeri sipil. Nah, yang pertama kalau kita lihat langsung di bagian persyaratannya ya, untuk di poin B di sini ada persyaratan penerima tunjangan. Yang pertama ini untuk persyaratan penerima tunjangan profesi, ini guru non PNS ya. Ini penerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama wajib ya memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik ya. Yang poin B adalah tercatat pada data pokok pendidikan, ini juga wajib. Yang berikutnya adalah memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan ya. Nah, ini penugasan tentunya bisa dilihat di pembagian tugas dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi guru non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ya. Nah, ini nanti tentunya ya di sini untuk pemerintah daerah ya, karena kita membahasnya di honorer ya. Jadi fokusnya di pemerintah daerah ya. Kalau untuk masyarakat tentunya GTY. Nah, di poin berikutnya ya, di sini adalah memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan ya. Terus yang E memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Nah, penghasilan tetap dari pemerintah nanti kita akan dari pemerintah daerah ya, nanti kita akan tunjukkan, kita akan berikan contoh untuk SK honorarium dari daerah ya, atau yayasan sesuai kewenangannya. Ini untuk daerah, ini tentunya untuk GTT ya. Nah, sedangkan untuk yayasan ini untuk GTY. Berikutnya adalah aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan seterusnya. Berikutnya adalah G, ini memiliki nomor registrasi guru atau NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Yang H ini harus memenuhi beban kerja ya, atau beban mengajarnya itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan terus untuk yang terakhir ya, tentunya di sini mengikuti program pertukaran dan seterusnya ya. Nah, terus yang berikutnya ya, ini adalah untuk contoh-contoh berkasnya. Yang pertama tentu ya wajib harus memiliki namanya sertifikat pendidik. Ya, harus memiliki sertifikat pendidik. Ini untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi. Nah, yang kedua di sini adalah ada SK honorarium dari gubernur ya. Kalau kita lihat contohnya ini untuk provinsi kita ya. Nah, untuk provinsi ini memang ada namanya keputusan ya. Nah, ini ada surat keputusan Gubernur Jawa Timur ya. Di sini ada namanya honorarium pegawai tidak tetap. Jadi untuk teman-teman yang GTT ya atau PTT itu mendapatkan honorarium pegawai tidak tetap ya, yang mana di dalamnya kalau kita lihat untuk poin kedua ya. Nah, di sini ada honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ini diberikan setiap bulan sebesar 900.000. Jadi kalau yang mendapatkan SK honorarium dari provinsi ya, itu dia bisa disebut sebagai honor daerah ya, karena memang dia setiap bulannya dia mendapatkan honorarium ya sebesar 900.000, yang mana ini untuk anggarannya ini ya itu dianggarkan dari ini anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, terus yang terakhir tentunya di sini ditandatangani ya oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, di dalamnya di sini ada juga untuk daftar penerimanya ya, daftar penerima untuk honorer guru tidak tetap, yang mana ini tentunya di seluruh kabupaten maupun kota. Nah, terus kalau kita lihat di info GTK ya, itu dipastikan bahwa di laman info GTK ini harus statusnya valid ya. Kalau tidak valid tidak bisa ya. Kalau misalkan tidak valid ini tidak bisa diajukan. Nah, kalau kita lihat di dalam verifikasi ya, pastikan ini verifikasinya untuk tunjangan profesinya ini statusnya adalah valid
Nah, kalau seperti ini tidak valid, ini tidak bisa diajukan untuk tunjangan profesinya atau tidak bisa diajukan untuk SKTP-nya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya untuk jam mengajar juga harus dicek ya, apakah jam mengajarnya sudah melebihi yang ditentukan ya. Seperti yang kita ketahui untuk tunjangan profesi itu minimal adalah 24 jam ya. Nah, terus yang berikutnya untuk jumlah jam juga harus dicek ya. Ini yang minimal ya. Jadi untuk total jam linearnya itu adalah minimal 24 jam untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, terus yang berikutnya tentunya yang perlu dicek adalah tugas tambahan, apakah mendapatkan tugas tambahan apa tidak. Ya, itu tentunya yang beberapa penyebab info GTK itu bisa valid atau tidak ya. Nah, kalau statusnya seperti ini ya. Nah, karena dia jamnya ya, jam linearnya jam mengajar dengan tugas tambahan ketika ditambahkan belum 24 jam, maka statusnya tidak valid dan ini tidak bisa diajukan untuk SKTP-nya ya. Nah, terus itu teman-teman ya informasi terkait dengan SKTP. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke dalam surat edarannya ya, kalau kita kembali ke dalam surat edarannya, nah di sini di dalam surat edaran ini jelas ya. Nah, di dalam surat edaran ini jelas. Jadi poin-poinnya yang pertama tentu ya, selain memiliki sertifikat pendidik ya, tentunya di sini dia harus tercantum namanya di dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur ya, sehingga dapat diusulkan SKTP-nya. Nah, ini mungkin saja ya di lain daerah ya, mungkin bisa saja di lain daerah itu bisa ada yang cair, mungkin ada yang tidak ya. Nah, ini tergantung dari daerah masing-masing. Tentunya itu nanti tetap koordinasi dengan dinas setempat. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan semoga di setiap daerah aturannya sama, sehingga nanti untuk teman-teman ya, untuk guru-guru honorer ataupun GTT ya, itu yang berada di sekolah negeri yang sudah memenuhi persyaratan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru. Oke teman-teman, saya akhiri ya, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.